Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan kepada kita nikmatnya yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk insyaallah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaksanakan salat maghrib tadi. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Thayyib ayyuhal ikhwah, para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Syarhul Qawaidil Arba', syarah penjelasan dari 4 kaidah yang bercerita atau yang menjelaskan masalah tauhid dan syirik, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk pada kaidah yang ketiga, yang mana pada kaidah yang ketiga yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin tersebut mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah, sembah-sembah selain Allah yang sangat banyak sekali. Di antara mereka ya, sebelumnya ada yang menyembah malaikat, kemudian di antara mereka ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah ya matahari dan bulan ya. Ya, ini ya yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sesembahan mereka adalah menyembah orang saleh. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ya mereka ya menyembah orang-orang saleh ya, yang mana orang-orang saleh tersebut mereka berharap ridho Allah, berharap ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mencari wasilah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya dengan amal saleh. Kemudian kata beliau, wal wasilatu maknaha, wasilah itu maknanya adalah apa yang dimaksud dengan wasilah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 35 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah wasilah, kalau bahasa kita perantara kepada Allah. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perantara itu apa? Apakah harus berperantara dengan pohon-pohon keramat, atau berperantara dengan orang-orang saleh yang telah wafat? Nah, di sini letak terjadinya perbuatan syirik, salah menjadikan perantara. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu mereka berperantara juga. Ketika ditanya mereka, apakah kalian menyembah patung-patung itu? Tidak, katanya. Mana buduhum. Allah sebutkan jawaban mereka dalam surah Az-Zumar ya, ayat yang kedua.
penggalan yang terakhir. Ketika orang kafir Quraisy itu ditanya, apakah kalian menyembah patung itu? Tidak, kata mereka. Mana budum, kami tidaklah menyembahnya, kami tidaklah menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahil zulfa, kecuali patung-patung itu kami meyakini mereka lah sebagai perantara kami menuju Allah dan yang akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga itulah wasilah syirkiyah, wasilah yang salah. Jadi wasilah yang benar itu apa? Ini yang akan dijelaskan pada malam hari ini. Kata beliau, wal wasilatu maknaha, wasilah itu artinya adalah at-ta'atu wal qurbu, ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, ya dengan ketaatan itu, dengan ibadah. Jadi amal soleh yang kita lakukan sekarang ini, inilah sebenarnya wasilah, ya, untuk mendapatkan pahala Allah. Apa perantaranya? Melalui ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan. Kita sholat, ini wasilah ini, ya. Kita berpuasa, itu wasilah. Ya, jika bukan maknanya wasilah itu kita pergi ke kuburan keramat, ya, kemudian bertawassul. Nah, tawassul itu artinya mencari wasilah. Jadi kita itu bertawassul dengan amal soleh kita. Itulah yang tawassul yang sebenarnya, yang diajarkan dalam agama. Bukan bertawassul dengan pohon-pohon keramat seperti orang kafir jahiliyah dahulu. Mereka bertawassul dengan malaikat, ya kan? Kemudian mereka bertawassul dengan siapa? Dengan orang-orang soleh, gitu. Nah, sebenarnya tawassul itu adalah dengan amal soleh kita, dengan amal kebajikan kita. Kita memberi makan anak yatim, boleh kita bertawassul. Seperti ada disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ya, 3 orang pemuda yang terjebak dalam goa. Ya, mereka bertawassul. Di antara mereka, ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua, 2 orang tua yang sudah renta, ya Allah. Akan tetapi kebiasaanku, ya Allah, ya, aku selalu memberikan susu bagi orang tuaku tersebut. Selalu aku beri, gitu. Jadi pada suatu ketika aku ingin beri susu orang tuaku, ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku tidak mau mengganggu mereka. Ya, sampai-sampai aku menunggu orang tuaku itu sampai aku pun tertidur, sementara anak istriku di rumah, ya, mereka juga menunggu makanan yang aku bawa. Mereka sudah kelaparan. Akan tetapi karena menunggu orang tua, ya, menunggu orang tuanya, tidak mau mengganggu orang tuanya yang lagi tidur, maka dia juga ikut ketiduran. Nah, maka kata laki-laki yang terjebak ini ceritanya sangat populer dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan kepada orang tuaku tersebut adalah ikhlas, ya, tolong, ya, geser pintu goa ini, artinya batu yang menutupi pintu goa ini bergeser. Yang satunya lagi, ya, bertawassul juga dengan amal soleh, itu yang tawassul. Ya Allah, dahulu aku sangat cinta pada seorang wanita, katanya, dan aku waktu itu punya uang banyak, ya. Pada masa paceklik, ya, wanita itu sedang dalam keadaan susah, ya, kemudian aku mengajaknya untuk berbuat maksiat, berzina, ya. Kemudian ketika aku akan menggaulinya, maka dia mengingatkan aku kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau lakukan sesuatu yang tidak halal, begitulah maknanya, ya. Maka aku tinggalkan itu karena takut kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kalau seandainya aku meninggalkan maksiat itu memang betul-betul ikhlas mengharapkan pahalamu, takut akan azabmu, tolong bukakan pintu gua. Bergeser, Pak. Dan seterusnya cerita yang kemudian cerita yang satunya lagi. Ada 3 orang, ya, panjang hadisnya itu, Pak. Jadi ini menunjukkan apa? Wasilah itu, tawassul itu dengan amal soleh, bukan dengan orang soleh, gitu, ya, dengan amal soleh itu yang bertawassul. Jadi nggak ada tawassul dengan kuburan keramat, bahkan dengan Rasulullah aja nggak boleh kita bertawassul, gitu, ya kan, nggak boleh, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena sahabat nggak pernah bertawassul kepada Nabi, kecuali waktu Nabi hidup boleh dalam rangka minta doa, ya kan, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Ketika terjadi paceklik, ya, terjadi kekeringan di kota Mekah, para sahabat, ya, pergi menuju Nabi waktu hidup, masih hidup, minta didoakan, gitu.
Akhirnya Nabi melakukan sholat istisqa, ya, minta hujan kepada Allah. Dan setelah wafat Nabi, ya kan, para sahabat pergi menuju Abbas, pamannya Nabi SAW. Nggak ada menuju kuburan Nabi, karena itu adalah sumber sebab terjadinya perbuatan syirik, bertawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal gitu. Sehingga orang mengkeramatkan kuburan jadinya, Pak. Tidak lagi mengkeramatkan masjid. Ke masjid ini yang keramat sebenarnya. Keramat itu artinya karomah. Karomah itu artinya apa? Kemuliaan. Jadi masjid ini yang mulia sebenarnya, bukan kuburan gitu. Ya kan? Kuburan itu hanya untuk mengingat kematian, bukan untuk tempat berdoa. Jadi kuburan itu hanya untuk mendoakan orang yang meninggal, bukan orang yang hidup doa minta rezeki di kuburan, nggak ada gitu. Di kuburan itu kita hanya mendoakan orang di kuburan itu supaya diberikan keselamatan oleh Allah. Sehingga ada adab masuk kuburan, zero kubur, ya. Assalamu alaika, gitu kan? Ya ala diyar, gitu ya. Itu kan doa yang paling singkatnya, keselamatan untukmu. Kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan keselamatan bagi penduduk kubur itu, orang yang dikubur itu. Bukan kita berdoa di samping kuburnya gitu, atau bertawassul dengan dia. Inilah hadirnya yang dimuliakan. Ini akan dibahas oleh beliau. Jadi kata beliau adalah wasilah atau tawassul itu maknanya adalah ketaatan dan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wahiyya fil lughati, dan wasilah atau tawassul itu secara bahasa maknanya adalah asyai'ul ladzi yutawassalu ilal maqsud, ya, sesuatu yang seseorang itu, ya, menjadikannya untuk mencapai tujuannya, ya, dijadikan dia jalan untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Ini secara bahasa. Falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ilallahi, dan yang menghubungkan kepada ridha Allah, sesuatu yang bisa menghubungkan kepada ridha Allah dan surganya, wal wasilah, dialah yang disebut dengan wasilah. Jadi memang wasilah ini adalah perantara untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Wasilah atau tawassul itu untuk mendapatkan surganya Allah, yeah. Makanya wasilah itu dengan amal soleh, karena dengan amal soleh lah kita insya Allah dengan izin Allah seseorang itu akan mendapatkan surganya Allah, ya, dengan istighfar kepada Allah. Banyak dalilnya. Di antara dalil yang sering kita baca, ya, firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi, ya, di dalam banyak hadis, ya, man bana lillahi baitan, ya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis sahih Al-Bukhari, ya. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid di permukaan bumi ini, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun baginya satu rumah di surga. Ini artinya apa? Membangun masjid itu adalah amal soleh, adalah ketaatan ibadah. Itulah tawassul yang sebenarnya. Itu yang wasilah itu, yeah. Huwal wasilatu ilallah wa hadhil wasilatul masyru'atu fi qoulihi ta'ala. Dialah wasilah, ya, perantara menuju Allah. Hiyal wasilatul masyru'atu, dialah wasilah yang disyariatkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35 yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan akhirnya, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah menuju Allah perantara. Jadi perantara ini apa, kayak gitu? Apa, Bang? Perantara itu apa? Ya, amal soleh. Jadi perantara menuju Allah itu amal soleh kita, itu perantara. Salat, ya, kita berinfak, ini amal soleh, itulah perantara kita. Mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran, bisa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Syaratnya ikhlas, ya, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridha Allah. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
Karena sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat akan memberikan pertolongan syafaat dengan izin Allah ya bagi orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu amal soleh, baca Al-Quran itu amal soleh ya. Bahkan banyak sekali keutamaannya Pak, kita membaca Al-Quran, termasuk perantara untuk mendapatkan surga, belajar ilmu agama. Banyak sekali dalil dalam Al-Quran, dalam hadis pun ya. Kalau dalam Al-Quran Allah akan menempatkan kedudukan orang yang berilmu itu di tempat yang tinggi kelak, di level yang high, di level yang VIP Pak ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ya, Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulama tafsir mengatakan Allah mengangkat derajat orang berilmu itu di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat Allah akan tempatkan dia di level surga yang paling, karena surga itu berlevel ya, ada yang VIP-nya, ada yang kelas ekonominya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, artinya orang yang berilmu agama. Darajat ya, beberapa level, beberapa tingkatan ya, kelak kedudukannya di surga dibandingkan dengan orang yang biasa ya. Ini pentingnya menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, hadis sering kita dengar ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, kata Allah, untuk mencari ilmu agama, yaltamisu fi ilman, untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan kelak jalannya menuju surga. Ini amal soleh ini Pak. Jadi wasilah ini, kita berwasilah sekarang ini, bertawassul dengan menuntut ilmu agama. Apa? Udah masuk waktu? Baik, kalau sudah masuk waktu nanti kita lanjutkan sesudah sholat Isya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, al-muharrifun, orang-orang yang melakukan tahrif ya, yang mana mereka itu menjadikan orang-orang yang sudah wafat ini ya sebagai wasilah, sebagai perantara, yang mana para ulama ya sudah mewanti-wanti dari perkara itu. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau punya buku namanya Qawatiul Islam. Ya, Qawatiul Islam, yang mana di antara pembatal keislaman itu adalah seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yang mana perantara yang mereka jadikan itu adalah seperti orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang meninggal, ya kan? Lantas dia berdoa kepada orang soleh itu, meminta syafaat kepada orang soleh itu. Ini kata beliau, ini bentuk menyembah orang soleh tersebut ya. Ini wasilah syirik ya, ketika seseorang langsung minta kepada orang yang sudah meninggal, wahai Pak Kiai, yang engkau yang sudah lama wafat, wahai Pak Kiai, tolong aku, beri aku rezeki Pak Kiai. Syirik Pak ya. Ini termasuk berdoa kepada selain Allah, walaupun niatnya sebagai perantara saja. Yang memberikan rezeki itu ya Allah juga katanya. Ternyata orang kafir Quraisy dahulu keyakinan mereka seperti itu juga. Ketika ditanya wa in sa'altahum, apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan menjawab siapa? Sebagai Allah. Sama gitu. Orang kafir Quraisy ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka itu tetap percaya kepada Allah sebagai yang menciptakan, yang menurunkan rezeki, akan tetapi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah perantara menuju Allah. Padahal perantara yang ada dalam Islam itu adalah perantara dengan sesuatu yang telah disyariatkan. Seperti apa? Seperti berperantara dengan nama-nama Allah, boleh. Dengan Asmaul Husna. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan berperantara dengan nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu. Contoh
Ar-Rahman, Allahumma ya Rahman irhamni, boleh. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihnilah aku, boleh. Allahumma ya Razzaq urzuqni, boleh. Ya Allah, tetap minta kepada Allah. Namun orang ini enggak minta kepada selain Allah yang sudah meninggal, ya. Yang masih hidup aja enggak boleh kita minta rezeki. Pakai kasih rezeki, enggak ada rezeki dari Allah gitu. Kecuali perkara-perkara keduniaan yang sanggup lakukan. Pakai tolong minta kopi, ini boleh. Ini bukan perkara agama, ini perkara muamalah, ya. Tapi kalau minta surga nggak boleh juga. Apa hak kiai minta surga gitu ya? Surga milik Allah. Namun boleh kalau kiainya masih hidup, boleh Pak Kiai tolong doakan kepada Allah, Pak Kiai tolong doakan saya Pak Kiai supaya masuk surga, boleh, bagus. Itu nggak syirik, ya, boleh dengan syarat kiainya masih hidup. Kalau udah meninggal jangan pergi ke burung kiai, tolong doakan kepada Allah kiai udah meninggal, enggak. Ini juga syirik, ya, karena sudah berbeda alam, ya, sudah berbeda alam gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, taj'alahum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ilallah, yang engkau menjadikan mereka orang-orang yang sudah wafat dari kalangan para wali dan orang soleh ini sebagai perantara antara engkau dan engkau dan Allah, liyuqarribuka ilallah, untuk mendekatkan diri engkau kepada Allah, sebagaimana perkataan orang kafir Quraisy yang Allah abadikan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-33. Allah berfirman, ma na'buduhum, orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan, kami tidak menyembah patung-patung itu, tidak, illa, akan tetapi kecuali liyuqarribuna, patung-patung itu akan mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa, ya, ini dalam ilmu bahasa Arab namanya, ya, masdar mutlak ini, maf'ul mutlak ini, ya. Nah, yang artinya mereka orang-orang kafir Quraisy betul-betul, ya, meyakini bahwasanya patung mereka itu betul-betul bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini diri. Fa ma'nal wasilati 'inda haula'il mukharrifina, dan makna wasilah, ya, menurut mereka orang-orang yang salah tersebut, yang ahli khurafat tersebut, al-mukharrifin itu ahli khurafat, ya, yakni, ya, antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifullaha bika wa tunqilu lahu hajatika wa tukhbiru anka ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam, atau ka'anna Allah jalla wa ala, ya, bakhilun la yu'ti illa ba'da ma yulahu alaihi bil wasaiti ta'ala Allahu amma yaqulun. Kata beliau, jadi wasilah, ya, perantara, tawassul, menurut orang-orang ahli khurafat, orang-orang yang salah dalam memahaminya, itu adalah, ya, menjadikan perantara antara kita, ya, antara engkau dengan Allah, dijadikan wasitah, perantara, yang mana perantara itulah nanti yang akan memperkenalkan kita kepada Allah. Diumpamakan dengan presiden, kata mereka. Kita kan harus melalui perantara orang soleh, Pak Ustadz. Kenapa? Lihat aja presiden. Kalau kita menuju ke presiden itu nggak bisa langsung, harus melalui ajudannya. Itu manusia, Pak. Allah nggak butuh itu. Allah itu apa yang terdetik di hati kita udah tahu. Nggak butuh yang namanya seseorang yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Nggak butuh Allah, ya. Iya. Tu'arifullah bika. Yang mana perantara itu, ya, kata mereka, ya, yang akan memperkenalkan Allah, memperkenalkan dirimu kepada Allah. Wa tunqilu lahu hajatika, dan orang itulah yang perantara itulah nanti yang akan membawa kebutuhanmu kepada Allah. Wa tukhbiruhu anka, ya, kemudian orang soleh itulah, perantara itulah nanti yang akan menginformasikan informasi kamu kepada Allah, gitu, ya. Iya, maka ini, ya, termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk ini. Nah, kalau orang berdalil dengan itu disamakannya Allah dengan makhluk, ini nauzubillah, ini syirik juga. Ya, ini termasuk kaum musyabbihah, ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk.
Padahal Allah itu laisa kamitsli syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah. Allah enggak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara, tidak sekufu dengan makhluknya gitu. Nah, ini biasanya syubhat mereka. Ini dalilnya mereka gitu ya. Kenapa kita harus minta kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh? Karena orang soleh ini kan dekat dengan Allah ya. Hubungan mereka top dengan Allah. Kita ini pendosa. Jadi kita harus minta nyembah orang soleh dulu, kan gitu bahasanya, bahasa kasarnya gitu ya. Karena berdoa itu berarti menyembah, karena doa itu bagian dari penyembahan, bentuk ritual ibadah. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada Allah, berarti dia menyembah itu yang dia berdoa itu. Karena doa itu bagian daripada bentuk ibadah, penyembahan. Rasul sendiri yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, nggak boleh. Ya, seseorang berdoa kepada yang lain enggak boleh. Allah sendiri yang melarang, bukan saya, Pak ya. Dan dalam surat Jin Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Jin. Jadi pada juz yang ke-29 itu ada surat namanya surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi wa anna masajida lillah, kata Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa anna masajida lillah, sesungguhnya seluruh masjid-masjid itu milik Allah. Ya kan? Wala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ma'allahi ahadan, dengan seorang pun bersama Allah. Artinya kalian suatu ketika berdoa kepada Allah, pada waktu yang lain berdoa pula kepada selain Allah. Jangan, kata Allah, itu syirik namanya. Ya kan? Mempersekutukan Allah di dalam doa. Enggak boleh. Jadi kita berdoa itu ya betul-betul minta sama Allah. Kita minta pertolongan Allah. Ya kan? Lihat Nabi ya, ketika Rasulullah SAW minta hujan, apa kata beliau? Allahumma akhizna, Allahumma akhizna. Jadi kita minta pertolongan Allah, ghais namanya, beristighatsah namanya. Enggak boleh minta kepada selain Allah. Beristighatsah kepada Allah. Apa sulitnya dia bilang Allahumma akhizna? Kok minta pula akhizna ya Rasulullah? Ngapain gitu? Jelas Nabi itu Allah yang ciptakan. Kenapa enggak langsung kepada Allah? Alasannya ini, ya, mereka itu kan yang akan ini kita, makanya kita beristighatsah kepada Nabi, ya kan? Allah nggak kenal kita, Allah itu kenalnya sama Nabi. Seolah-olah Allah kayak presiden memang nggak kenal kita, presiden kenal dengan ajudannya, maka kita lewat ajudan. Jangan gitu, akhi. Ya, berarti engkau telah mempersamakan Allah dengan makhluk. Ini juga syirik ini. Syirik mempersamakan Allah dengan makhluk. Allah itu berbeda, nggak sama dengan makhluknya. Allah itu tahu, ya kan? Dengan seluruh makhluk Allah tahu. Jangankan makhluknya, Pak. Jangankan manusia gitu ya, yang besarnya, makhluk yang bersel satu Allah tahu. Tahu Allah. Kita aja nggak nampak ya, amuba, virus, nampak nggak, Pak? Nggak nampak kecuali dengan alat pembesar mikroskop ya. Allah nggak butuh itu. Allah itu tahu. Bahkan makhluk halus menurut kita, menurut pandangan kita nggak tampak seperti jin, malaikat kan nampak. Allah melihat itu. Ya Allah Maha tahu itu semuanya. Nggak perlu Allah dikasih tahu gitu. Nah, nggak perlu Allah, nggak butuh ajudan Allah gitu ya. Allah Maha mengetahui. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu, seolah Allah itu nggak tahu gitu. Harus butuh perantara gitu. Au ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun, atau seolah Allah itu bakhil, pelit. La yu'ti illa bada yulah alai, tidaklah memberi Allah itu kecuali ada perantara yang memperkenalkan sesuatu atasnya. Bil wasaiti, ya dengan perantara-perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, Allah Maha suci, Allah Maha tinggi atas apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'alan nasi wa yaquluna Allahu jalla wa ala yaqul ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah fadalla 'ala anna ittikhadhal wasaiti minal khalqi ila Allah amrun masyru'un lianna Allah asna 'ala ahlihi. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Ya, ini ya. Ini subhat yang mereka berikan. Oleh karena itu ya, mereka itu memberikan subhat kepada manusia. Yushabbihuna 'alan nas, ya. Memberikan subhat dan juga tasbih kepada manusia. Lantas mereka mengatakan Allah kan
mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ya, yang sudah kita bahas ya, ayat surah Al-Isra ayat 57 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ulaikal ladzina yad'una, ya kan, mereka ya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka itu juga mengharapkan, mencari wasilah kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan apa? Fadalla ala, ayat ini menunjukkan atas anattikhadal wasaid, bahwasanya mencari wasilah minal khalqi, dari kalangan para makhluk, ilallahi, kepada Allah, amrun masyru'un, adalah perkara yang disyariatkan. Kenapa? Lianna Allah azna ala ahli, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mencari wasilah perantara kepada Allah itu. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain ya, dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang sudah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang mereka gunakan terkadang. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah menuju Allah itu perantara, wajahadu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarna an nattakhidhal wasilata ilaih, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mengambil atau mencari perantara kepadanya. Wal wasilatu maknaha, dan perantara wasilah maknanya menurut mereka ya, al wasitatu, yakni wasilatu wasitoh, sama perantara ya kan, sesuatu yang mereka jadikan menuju Allah. Wa hakadha yuharrifunal kalima an mawadhi'i, begitulah ya kan perbuatan mereka untuk mentahrif, memalingkan makna kata Al-Quran dari tempatnya makna yang sebenarnya gitu. Ya kan? Padahal maknanya bukan begitu. Wasilah dalam ayat ini, perantara dalam ayat ini, bukanlah orang-orang yang meninggal ya, meminta kepada orang meninggal itu sebagai perantara, bukan. Maka perantara, wasilah dalam ayat Al-Quran dan hadis adalah amal soleh yang kita lakukan. Karena amal soleh, ketaatan itu, itulah bentuk wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wasilatul masyru'atu fil Quran, sedangkan wasilah perantara yang disyariatkan di dalam Al-Quran, kata beliau, au fi sunnati, atau di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya ta'atul lati tuqarribu ila Allah, dia adalah ketaatan yang mana ketaatan itulah yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah wasilah sebenarnya. Salat kita, zikir kita, zikir pagi petang kita, baca Al-Quran kita, memberi nafkah istri kita, itulah wasilah yang sebenarnya, yang Allah suruh kita mencarinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, dalam surah Al-Maidah ayat 35 itu. Itulah maknanya wasilah itu, ketaatan gitu. Bukan kita pergi nyari kuburan orang soleh kemudian berwasilah dengan kuburan, bukan itu gitu. Itu yang beliau maksudkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassulu bi ilaihi bi asma'i, dan berwasilah, bertawasul kepada Allah dengan apa? Dengan menyebut nama-nama Allah. Itulah wasilah yang Allah perintahkan. Ausi wasifati, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hazihi, inilah hiyal wasilatul masyru'ah, inilah perantara yang disyariatkan oleh Allah. Bukan ya berwasilah, berperantara ya, bertawasul dengan apa Pak? Dengan sesuatu yang tidak ada landasan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dalil umumnya ada apa? Ya, wasilahnya ada, namun pemahaman wasilah ini yang mereka keliru gitu. Iya, mereka menganggap oh ya, yang namanya wasilah ya, sampai-sampai kepada orang-orang yang dianggap berkaromah pun ya. Kadang kencingnya ya, ada cerita gitu yang dianggap wali majzub ya, kencingnya diambil juga sebagai wasilah, itu tawassul yang kencing, auzubillah, najis ya. Nah, ini kan kencing Habib ini ya, Habib yang sudah jadi wali ya, wali majzub ya. Ini ya, ini nggak ada, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nggak boleh kita berwasilah seperti itu. Kita itu berwasilah kepada amal soleh kita, perkara yang sudah ada dalilnya ya, sudah ada keterangannya itu ya. Dengan apa? Dengan umroh itu wasilah, itu pahalanya. Dengan berhaji, dengan itu kita berwasilah. Ya kan? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan, laisa lahu jazaa illal jannah, kata Rasulullah. Haji yang mabrur enggak ada balasannya kecuali surga gitu. Ya, dengan berbuat baik, membantu tetangga kita, membantu orang yang
kesusahan, itu dengan itu kita berwasilah, berperantara menuju ridho Allah, menuju Allah dengan amal saleh, dengan ketaatan ya. Kemudian kata beliau, amma tawassulu bil makhluqina ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'ah. Adapun bertawasul dengan makhluk-makhluk kepada Allah, maka ini adalah tawasul atau wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyatun, bahkan itu adalah wasilah tawasul yang syirik. Wa hiya allati takhadhaha al-musyrikuna min qablu, dan inilah wasilah tawasul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum kita pada zaman Nabi. Dalilnya apa Pak? Surah Yunus ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Mereka orang-orang musyrik itu menyembah, beribadah kepada selain Allah, yang mana sesuatu yang mereka sembah itu, sesuatu yang mereka ibadahi tersebut, ma la yadurruhum, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, lantas orang musyrik ini mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Mereka sesembahan itu orang-orang soleh yang telah meninggal, yang mereka berdoa kepadanya, malaikat dan selainnya, mereka adalah menjadi pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sama persis dengan orang sekarang yang minta ke kuburan, karena mereka mengatakan apa? Orang di kuburan itu nanti apa? Orang soleh itu nanti apa? Pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nauzubillahi min zalik. Itu enggak ada Pak, ini ya. Perbuatan yang seperti itu. Yang memberikan syafaat itu adalah ketika kita mentauhidkan Allah. Barulah Nabi dengan izin Allah memberi syafaat. Ketika kita banyak berselawat kepada Nabi. Iya. Bukan kita minta kepada kuburan orang soleh dan yang semisalnya. Amal soleh kita, perbanyak solawat, bagus. Ya kan, solawat dengan solawat yang Rasul ajarkan, bagus. Ya, itulah amal soleh yang nanti dengan itu Allah berikan kita ridhonya insyaallah. Hada 6. Kemudian walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah para wali-wali ya. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah wali-wali itu, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kami meyakini wali-wali itu akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Ini dalil ya bahwasanya mereka menjadikan perantara yang salah gitu. Wasilah atau tawasul yang keliru. Kemudian beliau mengatakan, hadza huwa syirkul awwalina wal akhirin. Inilah syiriknya orang-orang terdahulu, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi gitu. Dan orang-orang belakangan ini ya, sawaun bisawain, sama perbuatan mereka, nauzubillah. Wa in sammuhu wasilatan, meskipun mereka menamakan seperti itu wasilah, fa huwa syirku bi aini, akan tapi dialah bentuk kesyirikan secara nyata, secara zatnya gitu. Walaysa huwal wasilatu allati syara'aha Allah, dan bukanlah dia bentuk wasilah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah lam yaj'al syirka wasilatan ilaihi abadan, karena Allah itu tidak mungkin, tidak akan pernah menjadikan bentuk kesyirikan sebagai sarana menujunya, sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala selamanya, katanya. Ya. Wa innama syirku mub'idun anillahi subhanahu wa taala, dan sesungguhnya syirik itu jauh dari Allah. Allah enggak butuh syirik ya. Dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syurakai an syirki. Aku adalah zat yang tidak butuh pada syirik. Wa man amila amalan yusyriku ma'iya ghairi, atau asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan, kata Allah, sementara dalam amalan tersebut dia mempersekutukan aku, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan juga perbuatan syirik yang dilakukan Allah enggak butuh, Allah tinggalkan. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat benci pada syirik, sangat enggak butuh kepada perbuatan syirik. Jadi enggak mungkin, mustahil ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan bentuk wasilah kepadanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah telah mengancam orang yang mati membawa dosa syirik besar, tempatnya di mana, Bang? Nauzubillah, di mana? Di neraka. Nauzubillah min zalik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72.
Apa kata Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik besar kepada Allah, Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, maka tempatnya adalah neraka, nauzubillah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, pelaku-pelaku kesyirikan tersebut, ketika mereka mati dan tidak bertobat dari perbuatan syirik. Nauzubillahi min zalik. Maka kita harus berhati-hati terhadap perkara syirik itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ilallah. Bagaimana mungkin dijadikan bentuk kesyirikan itu wasilah kepada Allah, perantara menuju Allah? Enggak mungkin, mustahil. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah Maha tinggi, Maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan gitu. Kemudian kata beliau, asy-syahidu minal ayah, kemudian yang menjadi syahid, yang menjadi saksi penguat dari ayat tersebut, ya, dalam ayat surah Al-Maidah, ya, ayat 72 tadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah, beliau mengatakan anna fiha dalilan anna hunaka minal musyrikin man ya'budus salihin, ya. Sesungguhnya di sana menjadi dalil, ayat itu menjadi dalil, ya Pak, ya, bahwasanya ada dari kalangan kaum musyrikin man ya'budus salihin, ada di antara mereka yang menyembah orang saleh gitu. Ya, seperti ayat yang sebelumnya nih, ya. Ya. Li'anna Allah bayyana dzalik, karena Allah telah menjelaskan hal itu. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum ibadun fuqara'un, ya. Hum ibadun fuqara'. Ya, dan Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah itu, makhluk yang kalian sembah itu, mereka adalah hamba Allah yang fakir, yang fuqara, yang butuh kepada rahman Allah, yang butuh kepada ridha Allah, yang butuh kepada surga Allah, karunia Allah. Sehingga dalam ayat itu, ya, ayat yang sebelumnya Allah mengatakan sifat orang yang disembah itu, mereka pun mengatakan ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Mereka saja mencari wasilah kepada Allah, yakni yataqarrabuna ilaihi bittaati, yaitu mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ayyuhum aqrabu yatasabaquna ila Allah. Siapa di antara mereka itu yang dekat kepada Allah, sehingga orang-orang yang beriman itu memang yatasabaquna ila Allah, mereka itu bermusabaqah, berlomba-lomba gitu, menuju Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Fastabiqul khairat, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi dalam perkara ibadah, dalam perkara akhirat, Allah suruh kita berlomba-lomba. Nah, terbalik Pak dengan keadaan kita sekarang. Kita sekarang fastabiqu fil dunya, ya, berlomba-lomba mencari rumah yang paling hebat, siapa rumahnya. Kalau orang soleh zaman dahulu dah, mereka berlomba-lomba siapa yang paling banyak baca Al-Qurannya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya, siapa yang paling cepat ke masjid. Nah, sampai-sampai sahabat itu diceritakan pingin saf yang pertama, mereka mengundi dulu gitu, ya. Saking semuanya pingin saf yang pertama, karena saf yang pertama ini luar biasa keutamaannya. Sampai mereka diundi dulu nama siapa, ya kan? Siapa yang terjabut di undian, dia yang di saf yang pertama. Gitu orang terdahulu. Oke, kita kan ini enggak, ya. Lomba-lomba siapa yang mobilnya yang paling bagus, ya Pak, ya. Lomba-lomba istri yang paling banyak, mungkin, ya. Iya. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak kita hanya berlomba-lomba kepada dunia. Ya, kita semualah gitu, Pak, ya. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan, ya, kita dihilangkan oleh Allah cinta dunia ini, Pak, ya. Dunia sementara yang harus kita tinggalkan, mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika ajal itu sampai, ya kan, tidak bisa diundur barang sedetik pun. Barang mungkin kalau ada waktu yang lebih cepat dari detik, ya, ya mungkin lebih cepat dari itu ketika ajal sudah datang, sudah tidak bisa diundur lagi, hadirin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasabaquna ila Allah jalla wa ala bil ibadati. Jadi mereka orang-orang soleh itu mereka berlomba-lomba menuju Allah dalam melakukan ibadah. Kenapa? Lifakrihim ilallah, karena mereka itu fakir, miskin kepada rahmat Allah, butuh rahmat Allah. Wahajatihim, ya, dan mereka itu berhajat, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Ini sifat orang soleh itu, ya.
Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Antara harap dan takut ini harus ada pada diri kita. Jadi kita beribadah kepada Allah, dalam satu sisi kita harus mengharap rahmat Allah, nggak boleh putus asa gitu. Walaupun banyak dosa kesalahan kita, jangan pernah sekali-kali kita mengatakan, waduh nggak mungkin Allah ngampuni saya, haram itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu namanya qunut, putus asa dengan rahmat Allah. Namun dalam satu sisi kita pun nggak boleh aman terhadap azab Allah. Kita harus juga takut. Jadi antara harap dan takut, harap dan cemas dengan neraka Allah, harap dengan rahmat Allah gitu. Nah, ini yang harus ada pada diri setiap muslim. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang ada pada dirinya hal yang seperti itu, fa innahu yasru ayyakuna ya ilahan yud'a wa yu'badu ma Allah, maka tidaklah ya la yasluh, tidaklah boleh ayyakuna ilahan, menjadi sesembahan Tuhan, ilah yud'a yang didoakan, yang orang berdoa gitu ya kepadanya, wa yu'badu ma Allah, yang disembah selain Allah. Kalau keadaan orang soleh itu seperti itu, maka orang soleh itu kan sangat takut kepada Allah, sangat harap kepada rahmat Allah, sangat takut dengan azab Allah. Maka nggak layak orang soleh itu disembah, berdoa kepada mereka gitu. Mereka pun banyak berdoa kepada Allah. Mungkin orang soleh itu kalau tahu dia marah, seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu marah sekali kepada kaum Nasrani itu ya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika pada akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat besar, ketika diturunkan Nabi Isa kelak, maka yang pertama kali beliau lakukan mempatahkan salib dan membunuh babi yang diternak, yang dikonsumsi, dibuang oleh Nabi Isa, ya kan? Dan Nabi Isa berlepas diri orang-orang yang telah melampaui batas ghulu kepada Nabi Isa, bahkan menjadikan beliau Tuhan sesembahan selain Allah. Na'udzubillahi min zalik. Taib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu juga, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ya kepada dalil bahwasanya orang kaum musyrikin dahulu menyembah ya al-ahjar, bebatuan, wal asjar, dan juga menyembah pepohonan. Dan setelah itu baru kaidah yang keempat yang sangat singkat ya, cuma satu halaman, cuma satu lembar ya. Wallahu taala alam bisawab. Taib, sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara para ikhwan akhwat sekalian, para hadirin yang ingin bertanya ya, maka untuk itu kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nah, bismillah. Ya, berarti untuk dunia gitu ya. Kan dunia kan makhluk juga gitu. Iya. Ya, yang pertama ya, para salaf itu disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka itu sangat menggantungkan hatinya kepada Allah gitu. Selama yang diminta itu tidak ada maksiat, ya kan, tidak ada apa namanya itu mendatangkan, melanggar hukum syariat, maka boleh gitu. Bahkan ada salaf yang meminta, ya Allah, tali sandalku putus ya Allah gitu. Dia kadukan juga kepada Allah gitu. Apalagi kita minta dibukakan hati seseorang, nggak apa-apa. Apalagi minta hidayah. Rasulullah banyak sekali memohonkan hidayah bagi umatnya. Contoh masyarakat Taif, ketika Nabi dakwahnya ditolak, Nabi diusir, bahkan Nabi dilempar dengan batu, Nabi mendoakan hidayah. Hidayah itu kan hati itu, ya kan? Hidayah taufik dari Allah. Artinya apa? Hidayah itu kan supaya Allah membukakan hati seseorang menerima hidayah, menerima petunjuk Allah. Boleh saja
Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah bukakan hati si fulan ya, supaya dia bisa menerima saya, boleh gitu, ya, ya kan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, ya Allah tolong, ya Allah saya ingin maksiat, ya Allah saya ingin pacaran sama si fulan, tolong bukakan hati saya mau jadi kekasihnya, yang itu tentu nggak boleh, haram itu, karena pacaran nggak boleh dalam Islam. Kecuali kalau kita bilang, ya Allah bukakan hati si fulanah, ya Allah saya mau jadi suaminya, boleh. Karena menikah itu Allah suruh kita menikah, ya kan, fankihu ma taba lakum minan nisa, kata Allah kan, nikahi, ya kan, apa yang kalian cintai sukai dari wanita, boleh gitu, ya nggak dilarang ya. Nah, ya. Iya. Iya. Nah, apa namanya makhluk yang kita katakan ini orang soleh yang sudah wafat. Jadi kita nggak mengatakan tadi nggak boleh berdoa kepada berwasilah kepada makhluk, enggak gitu. Kan kita buat contohnya, tidak boleh berwasilah kepada makhluk seperti siapa? Ya seperti orang soleh yang sudah wafat. Adapun ibadah ini nggak bisa kita katakan ibadah itu makhluk, enggak. Karena ditafsir lagi, kalau perbuatannya memang perbuatan kita sholat memang makhluk, tapi isinya enggak semuanya makhluk. Ada isinya kalamullah. Contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa kita katakan makhluk? Kan enggak. Nanti Mu'tazilah kita sesat ya, mengatakan Al-Quran makhluk ya. Enggak seluruh ibadah itu makhluk, enggak. Kalau gerakan ibadah itu memang makhluk. Kasbun lil ibad ya. Para ulama memberikan ungkapan dengan itu adalah perbuatan daripada makhluk. Namun yang dibaca enggak semua makhluk, ya. Nah, contoh kita baca Al-Quran itu kan ibadah itu. Apakah baca Al-Quran itu baca makhluk? Kan enggak gitu ya. Iya, jadi butuh dirinci juga itu. Jadi yang kami maksud tadi, kalau apa namanya itu berperantara kepada makhluk yang sendiri, yang seperti contoh itu, yang tidak ada dalilnya gitu, yang tidak ada dalilnya. Iya. Seperti apa? Iya. Seperti orang menjadikan orang soleh yang sudah wafat sebagai wasilah, sebagai perantara yang dia berdoa. Nah, ini disebutkan ini dalam kitab Qawaidul Islam oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama Syafi'iyah. Ya, beliau mengatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi al-wasa'ita yad'uhum wa yataqarrabuna ilaihim gitu. Barang siapa yang menjadikan dirinya antara dirinya dengan Allah wasilah, perantara, dan dia berdoa kepada perantara itu, meminta kepada perantara itu, dan dia dekatkan dirinya kepada para perantara itu, faqad kafara ijma'an katanya, maka sungguh pelakunya kafir secara ijma' para ulama. Nauzubillah. Ini bukan kata saya ya, ini bisa dilihat ya dalam referensinya, ya kan. Itulah yang diambil oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya dalam kitabnya Nawaqidul Islam ya, tentang pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya itu ya, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasilah dari kalangan makhluk yang sudah wafat itu ya, kemudian makhluk itu dia minta betul gitu ya. Kemudian dia mendekatkan dirinya kepada makhluk tersebut gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya makhluknya ya. Jadi bukan maksudnya seluruh makhluk ya, harus ada rinciannya seperti itu ya. Seperti apa? Seperti orang-orang soleh yang sudah meninggal. Bahkan Nabi pun nggak boleh. Itu syirik juga. Ada orang berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal, ya Nabi tolong saya ya Nabi, nggak boleh gitu. Walaupun itu dijadikan ya itu tawasul kata. Ada orang yang bilangnya. Maka kita jawab itu adalah tawasul asyirki ya, tawasul syirik. Karena tawasul itu ada dua antara ya. Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang tidak dibolehkan. Ada at-tawassul masyru', ada at-tawassul mamnu. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang dilarang. Itu termasuk tawasul yang, kalau yang disyariatkan itu seperti apa, yang ada dalilnya ya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang tidak ada dalilnya itu ada dua hukumnya, bisa jadi bid'ah, bisa jadi apa, syirik ya, ini memang haram juga, kedua-duanya haram itu. Namun tingkat keharamannya itu
tipe jenis haram itu ada yang haram karena bid'ah, ada haram karena syirik gitu. Gitu. Kalau yang beda apa? Kalau yang bid'ah itu dia tetap mendoa sama Allah. Ya Allah, melalui perantara kehormatan Nabi, ya Allah, tolong, itu bid'ah. Ya. Tapi kalau langsung minta ya Allah, ya kan? Ya Allah melalui apa namanya, dia mintanya sama Allah juga. Ya kan? Ini bid'ah, ulama mengatakan. Tapi kalau seandainya dia langsung minta ya Allah, ya nggak ada lagi ya Allahnya, langsung aja namanya, siapa namanya misalkan yang dia lagi ziarah, Al-Badawi kalau di Mesir, atau Abdul Qadir Jalani, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh, langsung minta sama Syekh. Tapi kalau dia masih diminta sama Allah, ya Allah melalui karomahnya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong ya, tolong selamatkanku ya Allah, ya ini enggak syirik. Ulama mengatakan enggak syirik, itu bid'ah. Ya. Nah, itu tawasul yang bid'ah gitu. Tapi kalau dia sudah minta gitu sama Syekh Abdul Qadirnya, itu yang syirik gitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ada lagi, Bang? Ya. Gimana? Iya. Iya, kalau rindu itu tidak jadi masalah ya. Selama rindu kita bukan untuk menyembah orang, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian bagaimana kita ziarah kubur, ya sesuai dengan adab-adabnya. Yang pertama niatnya untuk apa dulu? Apakah untuk bertawasul, itu syirik, bisa jadi bid'ah atau syirik ya. Jadi niatnya dulu apa? Kita ziarah kubur orang tua itu niatnya apa? Untuk mengingat mati gitu ya. Iya, kita meyakini ya Allah, ya dengan kita ziarah kubur ini, ya Allah supaya saya tambah ingat kepada kematian. Boleh. Kemudian yang kedua, kita doakan ibunya, bukan kita yang berdoa sama ibu kita. Kita yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah kebaikan, keselamatan bagi ibu yang sudah meninggal itu. Boleh. Seperti itu. Kemudian nggak boleh duduk di kuburan, karena banyak orang ya pas menguburkan itu enak-enak duduk, itu haram itu. Karena Nabi mengatakan la tusallu ilal qabri wa la tajlisu alaih. Janganlah kalian itu sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di kuburan. Maksudnya di mana itu? Di batu-batu itu nggak boleh juga. Karena kan sudah dibangun itu kuburan itu kan. Jadi di batu-batu ini kan banyak orang yang duduk. Itu adabnya juga. Jangan itu. Jangan duduk. Ya. Itu harus kita ingatkan sebenarnya itu. Ya, karena Nabi melarangnya gitu. Nah, seperti itu Bang ya. Jadi, kalau rasa rindu aja nggak masalah, tapi jangan sampai meratap. Nah, kalau meratap itu masalah. Bahkan itu bisa memberikan dampak negatif bagi orang tua kita. Karena dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan innal maita yu'adzabu bibukai ahli fi dunia. Innal maita, sesungguhnya mayit itu yu'adzabu, diazab oleh Allah bibukai maitihi, dengan bibukai ahli, dengan menangisnya meratapnya keluarganya ketika di dunia. Maka nggak boleh, itu namanya niyahah. Niyahah itu termasuk dosa besar. Meratap ya meratap ya, nangis ngapo ma warinunian ma ya, ngapo mak nangis ma, ngapo mak meninggal ma ya, Allah ini nggak adil ma, harusnya saya yang dicabut nyawa saya, bukan ma. Itu nauzubillah, itu nggak boleh ya. Nah padahal iya iya 6. Iya. Iya. Iya, boleh, namun jangan pas di kuburan itu, ya kan? Nah, doanya jangan gitu, ya kan? Karena memang Allah itu melaknat orang-orang Nasrani dan orang-orang Nasrani Yahudi ketika mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat ibadah, ya kan? Berdoa di situ, baca Yasin di situ gitu ya.
Iya. Nggak boleh kita jadikan itu tempat itu ibadah, itu kan sudah ritual khusus itu, maka nggak boleh. Jadi di masjid aja, ya Allah kalau seandainya saya ziarah kubur tadi ikhlas ya, tolong ya di masjid atau di rumah dimanapun, jangan sampai kita lakukan di masjid di kuburan itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadikan kuburan itu nanti tempat beribadah gitu, sebagai masjid ya. Iya. Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah itu melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Lantaran menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sujud di situ, ya kan, beribadah di situ gitu. Nah, jadi kita ke kuburan dia ya ziarah kubur aja gitu. Ingat itu aja ya, ingat mati gitu Pak ya. Nah, kemudian kita baca adabnya. Ya. Assalamualaikum ahla diyar gitu. Ya. Ya. Gitu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh. Iya, kalau memang ada ininya, ada ada tujuannya, ya. Contohnya tanah yang dulu itu sudah longsor misalkan. Tapi ada alasannya gitu, ada uzurnya gitu. Tapi kalau uzurnya dekat jauh itu nggak menjadi uzur itu. Iya, nggak usah aja gitu. Tetap aja di situ gitu. Yang kedua itu juga merepotkan, ya. Ya mindah-mindah itu merepotkan gitu. Sementara agama Islam ini mudah, ya, tidak boleh membuat kita repot gitu ya. Iya. Nah, kecuali ulama mengatakan ya, kecuali kalau seandainya daerah itu adalah daerah yang longsor ya atau banjir ya kan, yang mana akan menghilangkan jasad yang ada di situ, boleh itu dipindahkan keadaan seperti itu. Apa? Nah, ya kalau seandainya memang tanahnya nak dijadikan pemukiman ya itu uzur juga itu, boleh dipindahkan. Nah kalau dijual khawatirnya dijadikan ya BTN atau dijadikan apa Bang ya? Ya dijadikan perumahan ya. Ya itu boleh itu kalau seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bang? Ya. Boleh itu, kalau ada masjid ya boleh dipindahkan. Nah, iya boleh kuburannya dibongkar dipindahkan. Ya, nah, abang? Yang dipindahkan itu sisa-sisanya Bang. Contoh tulang kan walaupun ratusan tahun masih ada itu, insya Allah, ya kan? Nah, tapi kalau memang digali nggak ada lagi, memang udah hancur, kan? Nah, iya dibongkar begitu lagi apanya istilah yang dibangun mijan ya, benar? Kan kuburan di Indonesia kan dibangun gitu. Kalau di Yaman yang ahli sunnahnya enggak, tapi sufi buat kubah malahan, ya. Ya, kalau di Indonesia kan kebanyakannya kalau di orang awam ya dibangun ya Pak ya. Bahkan ada yang jual ya kerangkanya, sudah ada yang jual. Iya. Nah, wallahu taala alam bisawab ya, karena mengingat waktu mungkin cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.